Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tombol like jika kalian suka dengan konten yang saya bagikan. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya makin lancar dan berkah selalu. Oh iya, jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah ya. Dari mana saja kalian berasal, agar tali silaturahmi kita semakin terjalin. Mari kita mulai ceritanya. Suara roda koperku berdecit halus di atas lantai terminal bandara. Langkah kakiku berat, bukan karena kelelahan perjalanan jauh. Tapi ada sesuatu di dada ini yang terasa sesak. Sesuatu yang sulit kujelaskan. Aku, Laras, wanita biasa dengan hijab hijau yang selalu menemaniku kemanapun aku pergi, baru saja menyelesaikan perjalanan dinas keluar kota. Seminggu aku meninggalkan rumah, meninggalkan suamiku, Reza. Seminggu penuh rindu. Dan hari ini seharusnya menjadi hari pulang yang penuh pelukan hangat. Tapi yang kuterima hanya sebuah pesan singkat. Bunda, maaf, aku capek banget. Pulang sendiri aja. Ya, aku di rumah. Aku tersenyum kecil sambil menatap layar ponsel. Tapi senyum itu cepat luntur. Ada sesuatu yang tidak biasa. Biasanya, Reza tidak pernah melewatkan momen menjemputku di bandara. Biasanya, ia akan membawa sekotak coklat kecil dan segenggam rindu yang ia tumpahkan lewat pelukan. Tapi hari ini, hanya aku. Hanya koper ini. Hanya sepi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatiku yang mulai tak karuan. Mungkin Reza benar-benar lelah. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku melangkah keluar, menembus gerimis kecil yang menari di atas aspal. Jakarta sore itu tampak muram, seakan ikut merasakan kegelisahan dalam hatiku. Sampai di rumah, aroma lembab segera menyambutku. Lampu ruang tamu menyala seadanya, dan televisi berdengung tanpa penonton. Aku melangkah perlahan, menaruh koper di pojok ruangan. Reza? Panggilku lirih. Dari balik kamar terdengar suara jawaban. Samar, malas. Di sini, Bun. Aku mendekat. Kamar kami gelap. Hanya sorot ponsel yang menerangi wajah Reza, yang sedang rebahan dengan mata terpejam. Ia bahkan tidak menoleh, tidak bangkit, tidak memelukku. Hatiku tercekat. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya dalam diam. Ada jarak di antara kami. Jarak yang tidak bisa diukur dengan meteran apapun. Besok aja ngobrolnya. Ya, aku capek banget. Katanya setengah berbisik, nyaris seperti keluhan. Aku menggigit bibirku, menahan kecewa yang ingin tumpah. Ya, jawabku akhirnya, dengan suara yang lebih serak daripada yang kusadari. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, memeluk lututku, memandangi langit-langit yang kosong. Dalam hatiku, aku bertanya, apakah ini hanya lelah biasa? Atau, apakah aku baru saja pulang ke rumah, yang sudah bukan rumah lagi? Dan saat aku memandang ke arah meja makan, aku melihatnya. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah anting perempuan. Dan itu bukan milikku. Aku berjongkok pelan, mengambil anting kecil itu dari lantai dekat meja makan. Warnanya perak kusam, dengan liontin mungil berbentuk bintang. Aku menggenggamnya erat. Jantungku berdegup tak beraturan. Itu jelas bukan milikku. Aku tidak punya anting model seperti ini. Dan aku tahu, aku tidak pernah membeli atau memakai perhiasan jenis ini. Aku menoleh ke sekitar, mencari alasan rasional. Mungkin adik Reza? Atau teman perempuan yang datang ke rumah? Tapi kenapa Reza tidak pernah cerita? Kenapa ada anting ini tercecer begitu saja? Pikiranku berusaha keras mencari jawaban, sementara hatiku mulai memutar kemungkinan-kemungkinan buruk yang tidak ingin ku percaya. Aku meletakkan anting itu di atas meja kecil di ruang tamu, memutuskan untuk bertanya nanti, saat Reza lebih tenang. Aku melangkah ke dapur, berniat membuat teh hangat untuk menenangkan pikiranku yang mulai kalut. Tapi dapur itu juga terasa berbeda.
Ada 2 gelas kotor di wastafel. 1 gelas berbekas lipstik merah muda samar di bibirnya. Aku mendekat, mengamati lebih seksama. Gelas itu. Aku tahu pasti. Aku tidak pernah minum dari gelas itu dengan lipstik setebal itu. Aku berdiri mematung di sana, memandang gelas, anting, dan seluruh keheningan rumah ini. Seolah semuanya berbicara pelan-pelan, membisikkan sesuatu yang tak ingin ku dengar. Tanganku gemetar saat ku buka kulkas, berharap menemukan sesuatu yang lebih normal, sesuatu yang membuatku bisa berkata, "Lihat, semua baik-baik saja." Tapi justru kulkas itu setengah kosong. Bahan makanan yang kutinggalkan minggu lalu hampir tak tersisa. Ada bekas kotak pizza di tempat sampah, dan 2 piring kotor di wastafel. Padahal, Reza tidak pernah makan sebanyak itu sendirian. Biasanya, ia bahkan malas makan jika aku tidak di rumah. Aku menggigit bibirku, menahan napas. Semua tanda-tanda kecil ini terlihat biasa bagi orang lain. Tapi bagi seorang istri, setiap detailnya terasa seperti jeritan dalam diam. Aku menahan diri untuk tidak langsung mengonfrontasi Reza malam ini. Aku memilih kembali ke ruang tamu, mengambil anting itu lagi, dan memasukkannya ke dalam saku jaketku. Aku butuh tidur, butuh menenangkan diri. Mungkin ini hanya salah paham, mungkin. Aku melangkah pelan ke kamar tamu, tidak ingin mengganggu Reza yang masih tidur di kamar utama. Di atas ranjang kecil kamar tamu, aku berbaring sambil menatap langit-langit. Pertanyaan-pertanyaan berdansa di dalam kepalaku, mengganggu malam yang seharusnya menjadi malam penuh rindu. Siapa yang datang ke rumah kami? Siapa yang memakai anting itu? Kenapa Reza berperilaku begitu aneh? Dan, apakah aku siap menerima jawaban-jawabannya? Malam itu, aku tidur dengan gelisah. Pelukan kehangatan yang biasanya menemani tidurku, kini berubah menjadi gumpalan rasa takut yang menusuk dada. Di dalam hati kecilku, aku tahu, aku sedang bersiap untuk kehilangan sesuatu yang sangat kucintai. Pagi itu, suara azan subuh membangunkanku dari tidur yang tidak pernah benar-benar lelap. Aku mengusap wajah, mencoba mengusir rasa kantuk, tapi rasa cemas justru semakin membungkus pikiranku. Aku bangkit perlahan, membetulkan hijabku, lalu mengambil wudhu. Di atas sajadah, aku sujud lama, lebih lama dari biasanya. Memohon kepada Tuhan, agar apapun yang akan kuhadapi hari ini, aku diberi kekuatan untuk menerimanya. Selesai salat, aku berjalan pelan ke ruang tengah. Rumah ini masih sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar malas. Aku menatap pintu kamar utama, tempat Reza masih tidur. Satu bagian diriku ingin segera membangunkannya dan bertanya keras-keras, "Siapa perempuan itu?" Tapi bagian lain dari hatiku menahan. Belum. Aku belum siap mendengar jawabannya. Aku memilih diam, mengumpulkan bukti. Aku butuh tahu semuanya sebelum aku menuduh. Aku membuka ponselku. Jantungku berdebar. Aku tahu aku melanggar privasi. Tapi apa artinya privasi kalau kepercayaan saja sudah mulai runtuh? Dengan tangan gemetar, aku membuka akun Instagram Reza. Tidak ada yang mencurigakan. Hanya foto-foto lama, sebagian besar tentang pekerjaannya. Aku membuka WhatsApp. Reza masih tertidur di kamar. Tidak tahu kalau aku sedang mengutak-atik ponselnya. Aku melihat percakapan dengan beberapa teman prianya. Semua terlihat normal. Hingga mataku menangkap satu nama asing. Dewi. Aku berhenti. Menelan ludah. Dengan jari-jari yang kaku, aku membuka chat itu. Di dalamnya, percakapan mereka dipenuhi dengan emoji peluk, tawa kecil, dan kalimat-kalimat manis yang seharusnya hanya untuk seorang istri. Aku kangen kamu. Gak sabar ketemu lagi. Jangan lupa pakai baju pink kesukaan aku. Yah, dadaku serasa dihantam batu besar. Napas terasa sesak. Tanganku bergetar. Aku menutup ponsel itu dengan cepat. Seolah takut ada racun yang keluar dari layar. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Semua ketakutanku perlahan menjadi nyata. Bukan cuma firasat. Bukan cuma anting di lantai.
Bukan cuma gelas berlipstik. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Suamiku, pria yang kusebut imamku, telah mengkhianatiku. Aku kembali ke kamar tamu, duduk di atas ranjang, memeluk diri sendiri. Air mata akhirnya jatuh juga, tanpa bisa kutahan. Aku merasa kecil, tak berdaya, hancur. Tapi di tengah kehancuran itu, satu suara kecil di hatiku berbisik, "Laras, kamu harus kuat." Aku menghapus air mata dengan kasar. Aku tahu, ini baru awal. Aku harus tahu seberapa dalam pengkhianatan ini. Aku harus mencari tahu. Sebelum aku memutuskan apa yang akan kulakukan selanjutnya, aku akan mencari kebenaran. Biarpun sakit, biarpun membuatku jatuh berlutut, aku harus tahu. Hari ini, aku, Laras, akan memulai perjalanan untuk menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupku. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik saat aku duduk termenung di ruang tamu. Secangkir teh yang kubuat hanya tersentuh sedikit. Uapnya perlahan menghilang, sama seperti rasa nyaman yang dulu pernah memenuhi rumah ini. Aku menatap ponselku. Nama, Dewi, masih terpatri di ingatan. Gambar hati di samping namanya terasa seperti pisau yang menusuk lambat-lambat. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Menangis dalam diam. Menerka-nerka tanpa arah. Aku harus punya rencana. Aku harus tahu lebih banyak. Aku membuka aplikasi WhatsApp web di laptopku secara diam-diam. Kukoneksikan ke ponsel Reza saat ia masih tertidur. Dengan begini, aku bisa memantau percakapannya tanpa harus menyentuh ponselnya lagi. Demi diriku sendiri. Demi harga diriku sebagai seorang istri. Sekitar pukul 8 pagi, Reza bangun. Matanya sembab, tubuhnya lesu. Tanpa banyak bicara, ia hanya mengangguk sekilas padaku lalu pergi ke kamar mandi. Aku memandang punggungnya dengan perasaan campur aduk. Ada cinta, ada marah, ada sedih. Semuanya berkelindan jadi satu. Reza sarapan seadanya. Hanya roti dan kopi instan. Biasanya, kalau aku pulang dari luar kota, kami akan menghabiskan pagi dengan cerita-cerita. Tentang perjalananku, tentang harinya, tentang rindu yang tak sempat terucap. Tapi pagi ini, hanya keheningan. Seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Setelah sarapan, Reza mengambil kunci motor dan berkata singkat, "Aku keluar dulu, ada urusan." Aku mengangguk pelan. Tidak bertanya, tidak menahan. Aku hanya mengamatinya dari balik tirai jendela saat ia berlalu, membelah jalanan kecil di depan rumah. Saat motor itu menghilang di tikungan, aku menutup tirai perlahan. Inilah saatnya. Aku membuka laptop, mulai membaca percakapan Reza dan Dewi dengan lebih teliti. Mereka sering bertemu diam-diam. Kadang di kafe kecil dekat kantor. Kadang di tempat makan yang jauh dari rumah kami. Ada tanggal, ada waktu, ada bukti. Aku mencatat semuanya di buku kecil. Siapa tahu aku membutuhkannya nanti. Di sela-sela percakapan itu, aku menemukan satu rencana pertemuan lagi. Hari ini, sore ini, mereka berjanji bertemu di sebuah coffee shop di daerah dekat taman kota. Aku menatap layar laptop dengan dada berdebar keras. Ini kesempatan. Kesempatan untuk membuka mata. Untuk benar-benar melihat dengan mataku sendiri. Bukan sekadar membaca kata-kata manis yang menusuk. Tanganku mengepal di atas meja. Air mata hampir jatuh lagi. Tapi kutahan. Bukan sekarang. Aku harus kuat. Aku harus melihat kebenaran itu dengan mata kepalaku sendiri. Biar tidak ada lagi keraguan. Biar hatiku tak lagi menipu diri sendiri. Hari ini, aku, Laras, akan mengikuti jejak suamiku. Sore itu, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Hijab hijauku sudah rapi, wajahku polos, tanpa make up, hanya mata yang tampak berbeda. Ada sesuatu yang lebih tajam, lebih kuat, meski di dalam dada, badai kecil terus bergejolak. Aku menarik napas panjang, memastikan ponselku penuh baterai, membawa buku kecil tempat aku mencatat semua bukti.
Dan yang paling penting, membawa keberanian yang kuperjuangkan sejak pagi tadi. Dengan langkah pelan, aku keluar rumah, menutup pintu tanpa suara. Seolah tak ingin ada yang tahu bahwa aku sedang mengejar sesuatu yang selama ini kusebut rumah. Taman kota sore itu ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan tawa lepas. Anak-anak berlarian mengejar gelembung sabun. Pasangan muda bercengkerama di bangku-bangku taman. Tapi aku hanya berdiri di bawah pohon besar, menahan debaran jantung yang seperti ingin meledak. Dari kejauhan, aku bisa melihat coffee shop yang menjadi tempat janji mereka. Sebuah kafe kecil dengan jendela besar menghadap ke taman. Aku memilih duduk di bangku taman, agak jauh, tapi cukup untuk mengawasi. Setiap orang yang lewat membuat mataku waspada. Setiap suara pintu kafe yang berderit membuat hatiku mencelos. Hingga akhirnya, aku melihatnya. Za, dengan jaket abu-abu favoritnya, berjalan santai menuju kafe. Sesekali melihat ke sekeliling, seolah memastikan tidak ada yang mengenalnya. Aku menahan napas. Tanganku berkeringat dingin. Tak lama kemudian, seorang perempuan muncul dari arah berlawanan. Perempuan itu mengenakan gaun sederhana berwarna merah muda. Rambutnya panjang terurai, wajahnya manis. Dan saat Reza melihatnya, matanya berbinar dengan cara yang selama ini kukira hanya milikku. Mereka bertemu di depan pintu kafe. Tertawa kecil. Bersalaman, lalu berpelukan singkat. Pelukan itu seolah mematahkan sesuatu dalam diriku. Aku memalingkan wajah, mencoba menahan air mata. Aku tahu, aku sudah menduganya, tapi melihatnya dengan mata kepala sendiri, jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa kubayangkan. Aku menunduk, membiarkan rambutku sedikit menutupi wajah. Tidak mau ada yang melihatku menangis. Tidak mau ada yang melihat Laras, istri yang dikhianati, duduk sendirian di bangku taman, mencoba bertahan dengan sisa-sisa harga dirinya. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan, lalu membuka ponselku. Dengan tangan gemetar, aku mengarahkan kamera ke arah mereka. Merekam diam-diam, mencatat dosa yang tak bisa lagi dihapus dengan kata maaf. Bukan untuk membalas, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri dari kebohongan, dari luka yang lebih dalam. Hari itu, aku belajar bahwa kebenaran memang menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi jika terus membiarkan diri hidup dalam kebohongan. Aku menarik napas panjang, menatap layar ponselku, merekam gambar Reza dan perempuan itu tertawa bahagia. Sementara aku, Laras, duduk di bawah langit senja, mengucapkan selamat tinggal dalam diam pada cinta yang pernah kuanggap segalanya. Langit mulai gelap saat aku meninggalkan taman kota. Gerimis kecil turun perlahan, membasahi jalan setapak yang kulalui. Aku berjalan pelan, membiarkan rintik hujan membasahi wajahku. Seolah hujan mengerti bahwa air mataku sudah terlalu berat untuk kutahan sendiri. Ponselku tergenggam erat di tangan. Di dalamnya tersimpan video pendek, video yang merekam tawa palsu, pelukan pengkhianatan, dan kehancuran sebuah janji suci. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berjalan sejauh ini. Langkahku terasa kosong, hanya tubuh yang bergerak, sementara jiwaku tertinggal di bangku taman, bersama semua kenangan yang perlahan hancur. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu perlahan. Tak ada suara, tak ada kehangatan, hanya sunyi yang menyambutku. Sunyi yang kini terasa begitu asing dan menyakitkan. Aku meletakkan ponsel dan tasku di meja, lalu duduk di sofa, memandangi dinding kosong di depanku. Aku memeluk lututku, menyandarkan dagu di atasnya. Menggigil bukan karena kedinginan, tapi karena hatiku terasa beku. Bayangan wajah Reza, suamiku, muncul di benakku. Wajah yang dulu membuatku merasa aman, kini menjadi wajah yang paling membuatku terluka. Aku menutup mata, mencoba mengingat semua kebaikan Reza, semua janji-janji manisnya, semua mimpi yang pernah kami bangun bersama. Tapi bayangan itu cepat digantikan oleh senyum yang ia berikan kepada perempuan lain sore tadi.
Senyum yang dulu hanya untukku, kini bukan lagi milikku. Aku menarik napas panjang, dalam-dalam, menahan sesak yang terasa mengoyak dada. Aku tahu, aku tidak bisa terus begini. Aku harus membuat keputusan. Aku tidak boleh menjadi wanita yang membiarkan dirinya diinjak-injak oleh kebohongan. Aku tidak boleh menjadi istri yang menutup mata demi mempertahankan rumah tangga kosong. Aku harus berdiri untuk diriku sendiri, untuk harga diriku, untuk hatiku yang sudah terlalu lama berusaha kuat sendirian. Malam itu, di tengah rumah yang terasa asing, aku memutuskan satu hal dalam hati. Aku, Laras, akan menghadapi Reza, akan menuntut jawaban, dan akan menentukan akhir dari cerita ini. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan ketegasan yang lahir dari luka terdalam. Aku menatap jam dinding. Waktu terus bergerak. Dan aku tahu, sebentar lagi Reza akan pulang. Aku harus siap untuk apapun yang akan terjadi. Detik demi detik terasa seperti tikaman kecil di dalam dada. Aku duduk diam di ruang tamu, menatap pintu utama tanpa berkedip. Di atas meja, ponselku tergeletak dengan layar gelap. Video itu masih tersimpan di dalamnya, menunggu saatnya menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang tak bisa lagi disangkal. Aku meremas jemari sendiri, mencoba mengusir rasa gugup yang perlahan menjalari tubuhku. Hati ini berdegup keras, seolah bersiap untuk perang yang tidak pernah kuinginkan terjadi. Di luar, suara motor berhenti di depan pagar. Aku tahu betul suara itu. Motor Reza. Aku menarik napas panjang, menyiapkan diriku, menyiapkan hatiku. Kunci berputar di pintu. Klik. Daun pintu bergerak perlahan, memperlihatkan sosok Reza yang masuk dengan langkah santai. Matanya sekilas menatapku. Ada kerutan kecil di keningnya, seolah heran melihatku masih duduk terjaga malam-malam begini. "Heh, belum tidur?" tanyanya sambil meletakkan helm di rak dekat pintu. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Diam, membiarkan keheningan menjadi jawaban. Reza tampak canggung. Ia menggaruk kepala yang tidak gatal, lalu berjalan menuju kulkas, mengambil sebotol air mineral. Aku tetap diam. Mataku mengikutinya, setiap gerak-geriknya. Seperti menunggu seseorang tersandung oleh kesalahannya sendiri. "Kenapa, Ra?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya lebih lembut, seolah ingin mencairkan suasana. "Tampangmu serius banget." Aku menghela napas pelan. Tanganku mengambil ponsel di meja. Kutelan sedikit ludah, lalu membuka galeri. Kujulurkan ponsel itu ke arahnya. Tanpa berkata apapun, Reza berhenti di tempat. Matanya mengerut, lalu perlahan-lahan menatap layar ponselku. Video itu mulai berjalan. Video dirinya bersama perempuan lain. Tertawa, berpelukan. Aku memperhatikan ekspresinya dengan seksama. Bagaimana wajahnya yang semula santai mulai berubah. Bagaimana tubuhnya menegang. Bagaimana matanya mulai mencari-cari alasan yang tak akan pernah cukup kuat untuk menghapus luka ini. Setelah video itu selesai, aku menarik kembali ponselku. Masih diam, membiarkan udara yang berat ini menekan kami berdua. Reza membuka mulutnya, seolah hendak berbicara. Tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Boleh aku yang bicara dulu?" Suaraku terdengar tenang, jauh lebih tenang daripada perasaanku sebenarnya. Ia mengangguk pelan. Wajahnya pucat. Aku menatapnya lurus. "Reza, aku cuma mau satu hal malam ini. Aku mau kamu jujur." Aku menarik napas dalam-dalam. Suara di dalam kepalaku berteriak-teriak ingin marah, ingin membentaknya. Tapi aku menahannya. Karena aku tahu, saat ini, aku harus lebih kuat dari amarahku sendiri. "Satu kali saja," lanjutku. "Jujur. Setelah itu, aku akan putuskan sendiri apa yang harus kulakukan." Reza menunduk. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Rumah kecil ini, yang dulu penuh tawa, kini hanya dipenuhi deru napas berat dan rasa sakit yang tak terucapkan. Aku menunggu, memberinya kesempatan.
Sambil dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, "Bersiaplah, Laras. Jawabannya mungkin akan lebih sakit dari yang bisa kau bayangkan." Beberapa detik berlalu, lalu 1 menit, lalu 2 menit. Reza masih menunduk, seolah mencari kekuatan di lantai yang dingin itu. Aku tidak berbicara. Aku membiarkannya berjuang dengan dirinya sendiri. Akhirnya, dengan suara serak yang hampir tak terdengar, Reza berkata, Aku salah, Ra." Aku menutup mata sejenak, meresapi kalimat itu. Bukan sekadar kata-kata, tapi konfirmasi atas semua ketakutanku. Aku hilaf, aku terlalu nyaman, aku butuh teman pas kamu pergi kerja jauh. Lanjutnya dengan suara bergetar. Aku membuka mata, menatapnya dalam-dalam, mencari apakah ada penyesalan di sana. Atau hanya rasa bersalah yang lahir karena ketahuan. "Siapa dia?" tanyaku pelan. Reza mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menjawab, "Namanya Dewi, teman lama. Dulu pernah dekat sebelum aku nikah sama kamu. Kita ketemu lagi terus. Ya, semua kebodohan ini mulai." Hatiku mencelos. Bukan hanya karena nama Dewi, nama yang kutemukan di chat itu, tapi karena alasan yang terdengar begitu rapuh, begitu egois. Aku menggeleng pelan. "Kenapa, Reza?" tanyaku lagi. Suaraku bergetar meski ku tahan keras-keras. Ia menatapku, matanya merah, air mata mengambang di sana. Aku merasa kesepian. "Ra, kamu sibuk kerja di luar kota. Aku merasa kamu jauh. Aku bodoh. Aku cari kenyamanan di tempat yang salah." Aku menghela napas panjang. Sebagian diriku ingin berteriak. Ingin bilang bahwa aku bekerja keras juga untuk kami berdua. Ingin bilang bahwa aku juga rindu. Aku juga lelah. Tapi aku tetap setia. Tapi aku menahan semua itu. Karena aku tahu, apapun alasannya, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Dan tidak ada kesepian di dunia ini yang bisa membenarkan sebuah pengkhianatan. Aku memandangnya lama. Kemudian bertanya dengan suara yang hampir seperti bisikan, "Berapa lama ini berlangsung?" Reza terdiam. 1 detik, 2 detik. Lalu ia menjawab, pelan, nyaris malu, "Hampir 2 bulan." Aku memejamkan mata. 2 bulan, 8 minggu, sekitar 60 hari. Sementara aku percaya, aku setia, aku bekerja keras. Ia diam-diam menghancurkan pernikahan kami, sedikit demi sedikit. Aku membuka mata, menahan air mata yang mendesak. "Apakah kau mencintainya?" tanyaku, hampir tanpa suara. Reza menunduk lebih dalam. "Enggak tahu, Ra. Aku cuma butuh tempat buat lari dari kesepian." Jawaban itu seperti pisau tumpul yang menusuk pelan-pelan, tapi pasti. Aku berdiri dari sofa. Tubuhku terasa lemas, tapi kakiku tetap tegak. Aku memandangnya dengan seluruh keberanian yang masih tersisa dalam diriku. "Terima kasih sudah jujur," kataku pelan. Reza mendekat, seolah ingin menyentuhku, ingin memperbaiki sesuatu yang sudah hancur. Tapi aku mundur 1 langkah, memberi jarak, sebuah jarak yang bukan hanya fisik, tapi juga hati. "Biar aku yang putuskan apa yang harus kulakukan, Reza," kataku. Aku memeluk tubuhku sendiri, bukan untuk menghangatkan diri, tapi untuk menahan semua serpihan hati yang berjatuhan malam itu. Aku berjalan menuju kamar tamu, meninggalkannya berdiri membeku di ruang tengah, bersama semua kesalahannya. Malam itu, aku tidur sendirian lagi. Tapi untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa aku harus memilih diriku sendiri. Kamar tamu malam itu terasa seperti penjara kecil bagiku. Gelap, sunyi, dan penuh bayang-bayang yang tak bisa kuusir. Aku berbaring membelakangi pintu, memeluk bantal dengan erat, menahan sesak di dada yang makin memberat setiap menit berlalu. Di luar kamar, kudengar Reza mondar-mandir. Sesekali suaranya terdengar menghela napas berat. Tapi aku tidak peduli. Aku menarik selimut hingga ke dagu, seolah kain tipis itu bisa melindungiku dari rasa sakit yang membakar di dalam.
Pikiranku berputar kacau. Apakah aku terlalu sibuk? Apakah aku yang salah karena mengejar karir? Apakah aku yang membiarkan jarak itu tumbuh di antara kami? Tapi suara lain dalam hatiku menolak. Bukan. Laras, kamu sudah berusaha. Kamu bekerja untuk masa depan kalian. Kamu tetap setia, meski jauh. Air mataku jatuh tanpa suara, mengalir di pipi, membasahi sarung bantal. Aku mencoba mengingat semua momen-momen kecil yang dulu membuatku percaya bahwa cinta ini cukup kuat. Semua tawa, semua pelukan, semua janji manis yang kini terasa hambar. Aku bertanya pada diriku sendiri, masihkah aku bisa memaafkan? Masihkah ada ruang di hatiku untuk memperbaiki semua ini? Tapi setiap kali bayangan Reza memeluk perempuan lain muncul di benakku. Setiap kali kuingat kata-kata manis yang ia kirim pada orang lain saat aku berjuang sendiri di luar kota. Rasa sakit itu menyeruak lagi. Menghancurkan. Menggerus sisa-sisa harapan yang masih tersisa. Aku berguling ke sisi lain ranjang. Memeluk lututku. Tubuhku gemetar kecil. Malam itu, aku bertarung. Bukan melawan Reza, tapi melawan perasaanku sendiri. Antara cinta yang masih ada dan harga diri yang sudah terlalu sering terluka. Pagi mulai merayap di balik tirai jendela. Tapi mataku tetap terbuka. Aku tidak tidur. Aku hanya menunggu. Menunggu hatiku memutuskan. Apakah aku harus tetap bertahan? Atau belajar melepaskan? Dan di ujung malam yang panjang itu, satu hal mulai terasa lebih jelas. Aku tidak bisa kembali pada cinta yang tidak lagi menghormatiku. Pagi datang dengan langit kelabu. Seolah alam pun mengerti bahwa hari ini hatiku tidak cerah. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur. Tubuhku terasa berat, seakan membawa beban 1000 luka. Reza sudah pergi. Motor di garasi tidak ada. Dan aku merasa sedikit lega. Aku butuh ruang. Aku butuh bernapas. Aku menyiapkan teh panas. Duduk di teras rumah yang basah karena embun. Menatap kosong ke jalanan kecil di depan rumah. Rasanya, aku tidak bisa menanggung ini sendirian lagi. Aku butuh seseorang untuk mendengarkan, tanpa menghakimi. Aku butuh bahu untuk bersandar, walau hanya sejenak. Tanganku menggapai ponsel. Dengan jari gemetar, aku membuka daftar kontak. Ada satu nama yang langsung terpanggil di hatiku. Nadia, sahabatku sejak kuliah. Seseorang yang selalu ada di saat aku hancur. Yang selalu tahu bagaimana membaca kesedihanku meski aku diam 1000 bahasa. Tanpa berpikir panjang, aku menekan tombol panggil. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara ceria yang begitu familiar. Halo, Ra? Pagi-pagi udah nelepon. Ada apa? Suara Nadia seperti pelukan hangat, membuat air mata yang kutahan sejak tadi pagi akhirnya pecah. Aku terisak, tak mampu bicara. Ra, kamu kenapa? Nadia panik. Tenang, sayang. Aku di sini. Tarik napas dulu. Cerita pelan-pelan, ya? Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan. Lalu, perlahan, ku ceritakan semuanya. Tentang perjalanan kerja, tentang anting misterius, tentang percakapan chat, tentang video yang kurekam, tentang pengakuan Reza semalam. Nadia mendengarkan dalam diam. Tidak menyela, tidak bertanya macam-macam. Hanya sesekali terdengar helaan napas berat dari seberang telepon. Setelah aku selesai bercerita, suaranya terdengar parau. Laras, aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi yang jelas, kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu. Aku menggigit bibir, menahan isak. Kalau kamu mau nangis, nangis aja, Ra, lanjut Nadia. Jangan tahan. Kamu manusia. Kamu berhak sakit. Aku mengangguk pelan, meski dia tidak bisa melihatku. Aku membiarkan air mata itu mengalir. Membiarkan rasa sakit itu keluar. Setelah beberapa saat, Nadia kembali bicara, lebih tenang. Ra, dengerin aku, ya. Apapun keputusanmu nanti, mau bertahan, mau pergi, itu semua hak kamu.
Tapi satu hal yang pasti, kamu berhak dihargai. Kamu berhak dicintai tanpa diselingkuhi. Kamu berhak bahagia, Ra. Kata-kata itu menembus pertahanan hatiku, mengisi rongga kosong yang sejak tadi terasa dingin. Aku mengusap air mata, menarik napas panjang. Iya, dia aku ngerti, jawabku pelan. Tapi aku masih bingung. Normal, Ra. Kamu butuh waktu. Jangan paksa dirimu memutuskan hari ini juga. Aku menatap langit yang perlahan mulai membuka diri, membiarkan sinar matahari tipis masuk ke bumi. Mungkin aku memang butuh waktu. Tapi satu hal yang mulai kupahami perlahan. Aku tidak sendiri. Aku punya orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat. Aku punya kekuatan. Meski kecil, meski masih rapuh, tapi itu cukup untuk membuatku tetap berdiri hari ini. Dan mungkin, suatu hari nanti, cukup untuk membuatku terbang lagi. Setelah menutup telepon dari Nadia, aku duduk lama di teras, membiarkan embusan angin pagi mengusap wajahku. Ada rasa lega, ada sedikit kekuatan yang tumbuh perlahan di dalam dada. Tapi juga ada kesadaran baru, bahwa apapun yang akan terjadi, semua keputusan ada di tanganku. Aku menatap kosong kejalanan yang mulai ramai oleh anak-anak berangkat sekolah. Hidup di luar sana terus berjalan. Tidak peduli ada hati yang sedang hancur di balik pagar rumah kecil ini. Aku menarik napas panjang, lalu mengambil buku catatan kecil dari ruang tamu. Buku yang biasanya kugunakan untuk mencatat ide desain. Kali ini akan kugunakan untuk mencatat pilihan hidupku. Aku menulis 2 kolom besar di halaman kosong. Bertahan pergi. Aku menatap 2 kata itu lama sekali. Berat, karena apapun yang kupilih, aku tahu hidupku tidak akan lagi sama. Kupikirkan baik-baik. Jika aku bertahan, mungkin aku masih bisa menjaga rumah ini tetap utuh. Mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki semua. Tapi, bisakah aku melupakan? Bisakah aku percaya lagi? Jika aku pergi, aku harus memulai semuanya dari nol. Aku harus menghadapi semua pertanyaan keluarga, semua bisik-bisik tetangga. Tapi, setidaknya aku tidak perlu terus hidup dengan rasa curiga. Aku menulis semua itu dengan tangan gemetar, meneteskan air mata di beberapa baris kalimat. Setiap kata terasa seperti memilih luka mana yang paling sanggup kutanggung. Siang itu, Reza pulang. Langkahnya berat, wajahnya penuh kecemasan. Aku duduk di meja makan, buku catatan kecilku terbuka di depanku. Aku menatapnya, memberi isyarat agar ia duduk. Reza duduk perlahan, menunduk seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Aku menatapnya lama, sebelum akhirnya bicara. Reza, suaraku tenang, tapi ada gemuruh di baliknya. Aku butuh waktu. Dia mengangguk cepat, matanya memohon. Aku mau kita pisah tempat tidur dulu. Lanjutku, aku butuh ruang. Aku butuh pikir. Reza menunduk lebih dalam, kedua tangannya gemetar. Aku ngerti, Ra. Suaranya hampir seperti bisikan. Aku menghela napas panjang. Aku tahu, ini bukan keputusan final. Ini hanya jeda. Tapi setidaknya, hari ini aku berani menentukan satu langkah kecil untuk diriku sendiri. Aku, Laras, tidak akan mengambil keputusan besar dalam keadaan marah. Aku akan menunggu sampai aku benar-benar yakin bahwa keputusan itu lahir dari kekuatan, bukan dari luka. Malam itu, aku tidur lagi di kamar tamu. Bukan karena aku benci Reza, tapi karena aku butuh mencintai diriku sendiri lebih dulu, sebelum bisa mencintai orang lain lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku tidur dengan hati yang sedikit lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena aku tahu, aku mulai berani melangkah. Beberapa hari berlalu. Rumah ini tetap terasa dingin. Hubungan kami tak lagi sama. Reza masih berusaha. Itu terlihat. Ia pulang cepat. Ia mencoba mengajak bicara. Tapi aku tetap menjaga jarak. Bukan karena aku ingin menyakitinya, tapi karena aku butuh ruang untuk menyembuhkan diriku sendiri.
Di tengah kesunyian itu, aku tahu, aku tidak bisa terus bergulat sendirian. Aku butuh bicara dengan orang tuaku. Pagi itu, aku duduk di meja makan, menatap layar ponsel dengan gugup. Nomor ibu terpampang di layar. Jari-jariku sempat ragu. Aku takut membuat ibu sedih, takut mengecewakannya. Karena selama ini, keluarga kami mengenal Reza sebagai suami yang baik. Tapi aku tahu, kalau aku tidak bicara, aku akan makin tenggelam. Aku menekan tombol panggil. Suara ibu yang lembut langsung menyapaku. Assalamualaikum. Laras sehat, nak? Aku menahan air mata. Aku butuh kekuatan untuk berbicara. Waalaikumsalam. Bu, aku mau cerita sedikit. Ada jeda di telepon. Lalu suara ibu yang lebih serius. Ada apa, sayang? Aku menarik napas panjang. Lalu mulai bercerita. Tidak semua detail, tapi cukup untuk membuat ibu mengerti. Tentang perselingkuhan Reza. Tentang bagaimana aku mengetahuinya. Tentang pergulatan batinku. Aku mendengar helaan napas berat dari seberang. Lalu hening. Aku takut. Takut ibu menyalahkanku. Takut ibu memintaku bertahan demi nama baik. Tapi yang kudengar justru suara ibu yang lembut namun tegas. Laras, ibu sedih mendengarnya. Tapi ibu lebih sedih kalau kamu bertahan di tempat yang tidak lagi menghargaimu. Aku terisak pelan. Ibu selalu ingin kamu bahagia, nak. Lanjutnya, bukan hanya sekadar bertahan, tapi hidup, tumbuh, dan dicintai sepenuhnya. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh. Dalam hati kecilku, aku tahu aku baru saja menemukan kekuatan baru. Bukan hanya dari sahabat, tapi juga dari rumah lama tempat aku berasal. Dari cinta yang tidak pernah menuntut, hanya ingin aku bahagia. Sebelum menutup telepon, ibu berkata satu kalimat yang terpatri di hatiku. Kalau kamu memutuskan untuk pergi, jangan pernah merasa sendirian. Kami selalu ada untukmu. Kalimat itu membalut hatiku seperti selimut hangat di malam paling dingin. Hari itu, aku sadar, apapun yang terjadi nanti, aku punya tempat untuk pulang. Tempat di mana aku dicintai, tanpa syarat. Hari itu, setelah menutup telepon dari ibu, aku duduk lama di kamar tamu. Aku membuka lembaran demi lembaran hidupku bersama Reza dalam pikiranku. Semua kenangan itu berkilasan seperti film bisu. Ada tawa, ada tangis, ada janji-janji yang kini terasa kosong. Aku tahu, aku tidak bisa terus hidup di dalam ketidakpastian. Aku harus membuat keputusan. Tapi aku juga tahu, keputusan sebesar ini tidak bisa hanya berdasarkan amarah atau kesedihan sesaat. Aku butuh persiapan. Aku butuh keberanian penuh. Aku mengambil buku kecilku lagi. Buku yang beberapa hari lalu kugunakan untuk menulis pilihan. Kali ini, aku membuat daftar lain. Yang harus kulakukan jika pergi. Menyiapkan tempat tinggal sementara. Mengurus dokumen pribadi. Berbicara baik-baik dengan keluarga Reza. Mengemas barang-barangku. Aku menatap daftar itu. Setiap poinnya terasa berat, tapi juga membebaskan. Malam itu, Reza pulang lebih cepat. Aku duduk di meja makan, menulis. Ketika ia masuk, dia berhenti di ambang pintu, memperhatikanku lama. Aku bikin teh, mau? Tanyanya pelan. Aku menoleh. Senyumnya tipis, canggung, penuh rasa bersalah. Aku mengangguk pelan. Boleh. Ia berjalan ke dapur, membuat 2 cangkir teh. Gerak-geriknya tampak ragu, seolah takut salah langkah di hadapanku. Saat ia meletakkan cangkir teh di hadapanku, aku berkata tanpa menatapnya. Reza, aku butuh bicara sama keluarga kamu. Ia terkejut, wajahnya memucat. Buat apa, Ra? Suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku menatap matanya. Dalam-dalam. Karena aku mau menyelesaikan semuanya dengan baik. Reza menghela napas panjang, menunduk. Aku tahu, ia mengerti arah pembicaraan ini. Bahwa perlahan, aku sedang membuka jalan untuk perpisahan.
Perpisahan yang mungkin tidak pernah ia kira akan benar-benar terjadi. Malam itu, aku dan Reza duduk dalam diam di ruang tamu. Dua manusia yang dulu pernah berbagi mimpi, kini duduk berseberangan, memikirkan bagaimana mengakhiri kisah mereka tanpa saling melukai lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa takut. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan baik-baik saja. Aku, Laras, akan memilih diriku sendiri. Bukan dari rasa marah, bukan dari rasa benci, tapi dari rasa cinta kepada diri sendiri yang telah terlalu lama bertahan sendirian. Pagi itu, aku menyiapkan diri lebih rapi dari biasanya. Hijab hijaunya ku setrika hingga licin. Bajunya sederhana tapi sopan. Bukan karena aku ingin tampil sempurna di hadapan orang lain, tapi karena aku ingin menunjukkan, bahkan dalam keadaan hancur seperti ini, aku tetap menjaga harga diriku. Reza sudah mengabari keluarganya semalam. Ibunya, ayahnya, dan adik perempuannya menunggu kami di rumah mereka. Perjalanan menuju rumah mertua terasa panjang. Motor Reza melaju pelan, dan sepanjang perjalanan kami nyaris tak berbicara. Hanya suara mesin dan deru angin yang menemani. Di dalam hatiku, aku berdoa, semoga aku kuat, semoga aku mampu menjaga ketenanganku. Sesampainya di rumah itu, ibunya membuka pintu dengan mata sendu. Aku menunduk sopan, menahan desakan air mata. Kami duduk di ruang tamu yang akrab namun terasa asing hari ini. Foto-foto keluarga di dinding menatap kami seolah mengingatkan semua kenangan. Ayah Reza, yang biasanya ramah, hanya menghela napas panjang sebelum memulai percakapan. Kami sudah dengar dari Reza, katanya berat, dan kami sangat kecewa. Suara itu membuat Reza menunduk dalam-dalam. Aku tetap diam, menunggu. Ibunya menatapku. Ada air mata di sudut matanya. Laras, kamu sudah kami anggap anak sendiri. Kami tidak pernah ingin ini terjadi. Aku menunduk, menggenggam tangan di pangkuan. Saya datang ke sini. Suaraku pelan tapi jelas. Bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya datang untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Ayah Reza mengangguk pelan. Kamu mau cerai, Laras? Tanyanya akhirnya, tanpa basa-basi. Aku menghela napas panjang. Aku belum tahu, jawabku jujur. Tapi aku butuh jarak. Aku butuh waktu untuk memutuskan, tanpa tekanan. Ibunya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kami dukung apapun keputusanmu, Nak, katanya pelan. Kalau kamu bertahan, kami akan tetap sayang sama kamu. Kalau kamu pergi, kami tetap akan menghormatimu. Aku menggigit bibir bawahku, menahan isak. Sikap mereka yang begitu lembut justru membuat hatiku semakin perih. Reza tetap diam. Hanya sesekali menghela napas panjang, seolah tak tahu harus berkata apa. Aku memandang wajah-wajah yang selama ini menjadi keluargaku. Aku tahu, apapun yang terjadi, luka ini tidak hanya untukku. Semua orang yang mencintaiku juga terluka. Tapi aku juga tahu, kebahagiaanku tetap tanggung jawabku sendiri. Setelah percakapan panjang dan berat itu, kami pamit pulang. Tidak ada janji apa-apa. Tidak ada keputusan besar hari itu. Hanya kesepakatan tak terucap, bahwa setelah semua luka ini, hidup harus tetap berjalan. Dan aku, Laras, sedang dalam perjalanan untuk memilih jalan hidupku sendiri. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah mertua, aku dan Reza tenggelam dalam diam. Motor yang biasanya terasa seperti kendaraan pulang, kali ini terasa seperti kendaraan menuju persimpangan. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar tamu. Reza tetap di ruang tengah, duduk dengan kepala tertunduk. Aku duduk di ranjang kecilku, menatap buku catatan yang masih tergeletak di meja. Buku yang menjadi saksi semua pergulatan batinku selama ini. Aku membuka halaman baru, menulis satu kalimat sederhana di tengah halaman. Apa arti bertahan kalau hatiku hancur? Aku membiarkan pena itu berhenti. Menatap kalimat itu lama sekali. Bertahan. Kadang orang memujanya, menganggap bertahan adalah kekuatan.
Tapi aku mulai sadar, bertahan di tempat yang salah hanya akan membuatku kehilangan diriku sendiri. Malam itu, Reza mengetuk pintu kamar tamu. "Laras," suaranya pelan, penuh ragu. "Boleh aku bicara?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Masuk saja." Ia masuk perlahan, berdiri di dekat pintu. Tak berani mendekat lebih jauh. Aku sadar aku salah besar," katanya dengan suara serak. "Aku sadar aku sudah menghancurkan kepercayaan kamu." Aku menunduk, membiarkan ia melanjutkan. "Aku mau berubah, Ra. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku mohon kasih aku kesempatan." Aku mengangkat kepala, menatapnya. Di matanya ada rasa takut kehilangan. "Tapi, apa itu cukup?" Aku menarik napas panjang, berusaha berbicara setenang mungkin. "Reza," kataku, "aku menghargai niatmu. Tapi kepercayaan itu seperti kertas. Begitu diremas, walaupun dirapikan lagi, bekasnya tetap ada." Ia menunduk, kedua tangannya mengepal. "Aku butuh waktu. Dan kamu harus siap kalau keputusan akhirnya mungkin tidak seperti yang kamu harapkan." Reza mengangguk perlahan. Wajahnya hancur. Aku memalingkan wajah, menatap jendela gelap di samping tempat tidur. Malam itu, aku mengambil satu keputusan dalam hati. Aku akan memberi waktu. Tapi aku juga akan menyiapkan diri. Jika saatnya tiba, aku ingin pergi dengan kepala tegak, bukan dengan hati remuk. Aku mengunci pintu kamar tamu setelah Reza keluar. Bersandar di balik pintu, menutup mata. Dalam gelap malam itu, aku berbisik kepada diriku sendiri. "Laras, apapun yang terjadi nanti, kamu akan baik-baik saja." Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempercayai kata-kataku sendiri. Pagi itu, sinar matahari menyelinap malu-malu lewat sela-sela tirai. Aku bangun dengan perasaan berbeda. Lebih ringan, lebih terarah. Malam panjang penuh pertarungan batin itu membentuk satu keputusan kecil di hatiku. Aku harus kembali menemukan diriku sendiri. Bukan Laras yang hanya istri Reza. Bukan Laras yang hanya bertahan demi nama baik. Tapi Laras yang punya mimpi, punya kekuatan, punya dunia sendiri. Setelah salat subuh, aku duduk di meja makan, membuka laptopku. Selama ini, aku selalu sibuk mengurus pekerjaan orang lain, desain interior untuk hotel, kafe, butik. Tapi ide-ide untuk diri sendiri selalu kusimpan di sudut hati, tak pernah benar-benar kusentuh. Hari ini, aku berani membuka folder itu. Folder bertuliskan, "Mimpi Laras." Di dalamnya, ada sketsa-sketsa kecil tentang kafe mungil yang dulu ingin kubangun. Tempat sederhana, penuh tanaman hijau dan aroma kopi. Tempat yang nyaman untuk orang-orang lelah, seperti aku hari ini. Tanganku bergerak sendiri, memperbaiki desain itu, menambahkan catatan, mencatat daftar kebutuhan. Mimpi itu terasa hidup kembali. Bukan sekadar pelarian dari luka, tapi bentuk nyata dari mencintai diri sendiri lagi. Beberapa jam kemudian, Reza keluar dari kamar. Ia melihatku di meja makan. Wajahnya penuh kehati-hatian. "Kamu kerjaan apa, Ra?" tanyanya perlahan. Aku menoleh sekilas, lalu kembali menulis. "Rencana ke depanku," jawabku singkat. Reza terdiam. Mungkin ia mengira aku bicara tentang rencana bersama. Tapi kali ini, aku benar-benar bicara tentang rencana untuk diriku sendiri. Ia tak banyak bertanya lagi. Hanya berdiri canggung di sana, lalu kembali ke kamarnya. Dan aku, Laras, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa sedikit bebas. Siang itu, aku pergi ke taman kota, membawa buku catatanku, membawa laptop. Aku duduk di bangku taman, di bawah pohon besar, mendengarkan suara burung, suara anak-anak bermain, suara angin. Di sela suara alam itu, aku mendengar suara hatiku sendiri lebih jelas. "Kamu layak bahagia, Laras, bukan karena orang lain, tapi karena kamu berhak atas hidupmu sendiri."
Aku tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, senyum itu terasa tulus, bukan dipaksakan. Aku tahu, jalan ini masih panjang. Aku tahu, keputusan final belum dibuat. Tapi hari ini, aku telah memulai langkah pertama. Langkah kecil menuju kehidupan baru. Langkah yang kutata dengan cinta, untuk diriku sendiri. Aku masih duduk di bangku taman, membolak-balik sketsa di buku catatanku. Saat suara langkah kaki berhenti tepat di depanku, aku mendongak, sedikit terganggu, dan di sanalah dia. Seorang pria, berpakaian kasual sederhana, membawa kamera kecil di lehernya. Wajahnya familiar. Aku menyipitkan mata, mencoba mengingat. Dan saat ia tersenyum lebar, kenangan itu datang seperti gelombang kecil. "Laras?" Sapanya, separuh tidak percaya. Aku ternganga sejenak sebelum akhirnya berkata, "Rian. Rian, teman satu kampus dulu. Dulu, kami sering satu proyek tugas. Dulu, kami hampir dekat sebelum hidup membawa kami ke jalan masing-masing." Aku bangkit berdiri, membalas senyumnya dengan canggung. "Gila, udah berapa tahun ya?" Tanyanya sambil tertawa kecil. 5 atau 6 tahun. Jawabku. Ikut tersenyum meski hatiku masih sedikit canggung. Rian menunjuk buku sketsaku. "Kamu masih gambar-gambar kayak dulu?" Aku mengangguk. "Sedikit." Jawabku sederhana. Dia duduk di bangku taman, tak jauh dariku. Suasana di antara kami terasa ringan anehnya. Aku merasa nyaman. Kami mengobrol ringan, tentang pekerjaan, tentang kampus dulu, tentang dunia yang berubah cepat. Aku sengaja tidak menyebutkan tentang Reza, tentang luka yang sedang kubalut pelan-pelan. Aku ingin momen ini tetap bersih, tetap sederhana. Rian bercerita tentang pekerjaannya sekarang, sebagai fotografer freelance untuk majalah travel. Tentang perjalanannya ke berbagai kota kecil di Indonesia. Tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dalam mengejar hal-hal kecil yang ia cintai. Dan tanpa sadar, aku ikut tertawa. Lepas, ringan. Seolah untuk sesaat, beban di dadaku bergeser sedikit. Saat sore mulai turun, Rian menatapku serius. "Lar, aku tahu kita udah lama nggak ketemu. Tapi aku senang banget lihat kamu masih jadi Laras yang penuh semangat. Jangan pernah hilangin itu, ya." Aku menunduk, tersenyum kecil, tak sanggup berkata banyak. Karena dalam hatiku, aku sadar, aku hampir saja kehilangan bagian dari diriku sendiri dalam luka ini. Dan pertemuan singkat ini mengingatkanku, aku berhak untuk kembali hidup, bukan hanya bertahan. Kami berpisah di gerbang taman. Rian melambaikan tangan. Sementara aku berdiri di sana, membawa pulang sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah semangat kecil yang mulai tumbuh lagi di dalam hatiku. Hari itu, aku belajar satu hal. Kadang, semesta mengirimkan orang-orang lama, bukan untuk menghidupkan cinta baru, tapi untuk mengingatkan kita siapa diri kita sebenarnya. Sore itu, aku pulang ke rumah dengan langkah yang lebih ringan. Buku sketsa dan laptopku kugenggam erat, seolah membawa pulang harta karun kecil yang kutemukan di taman. Di dalam rumah, Reza sedang duduk di ruang tengah. Ada tumpukan cucian di sampingnya. Ia melipat baju-bajuku dengan rapi. Dulu, mungkin aku akan tersentuh, melihat usaha kecilnya untuk menebus kesalahan. Tapi hari ini, aku memandang semua itu dengan mata yang berbeda. Bukan mata penuh luka, tapi mata seseorang yang mulai menyadari bahwa cinta bukan tentang siapa yang berusaha keras setelah menghancurkan, melainkan tentang siapa yang tidak pernah memilih untuk menghancurkan sejak awal. Aku meletakkan barang-barangku di meja makan, lalu berjalan ke dapur, membuat teh untuk diriku sendiri. Ringan. Tak ada percakapan malam itu. Hanya dua manusia dalam satu rumah, menjalani dua dunia yang berbeda. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar tamu, membuka kembali buku kecilku. Aku membuat daftar baru. Hal-hal yang membuatku bertahan. Kenangan masa lalu. Harapan akan perubahan. Hal-hal yang membuatku pergi.
Rasa hormat yang sudah retak. Rasa aman yang tidak kembali. Harga diri yang harus kupertahankan. Aku menatap daftar itu lama sekali. Dan tanpa sadar, air mataku jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kepastian. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku sudah hampir sampai di ujung perjalanan ini. Aku tidak lagi mencari alasan untuk bertahan. Aku tidak lagi bertanya, apa salahku? Aku hanya bertanya, apa yang akan membuat Laras bahagia? Malam itu, aku berdoa lama, bukan meminta agar Reza berubah, bukan meminta agar rasa sakit ini hilang. Aku berdoa agar diberi keberanian. Keberanian untuk melepaskan. Keberanian untuk memilih diri sendiri. Keberanian untuk memulai lagi. Walau harus dari nol. Dan saat aku mengucapkan, amin, terakhir, ada kelegaan yang tak bisa kujelaskan. Seperti beban berat perlahan terangkat dari pundakku. Aku tahu, sebentar lagi, aku akan mengambil langkah terbesar dalam hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa siap. Pagi itu, aku bangun dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi merasa sebagai tamu di rumah ini. Aku tahu, aku adalah seseorang yang sedang bersiap pergi. Aku membuka lemari kecil di kamar tamu, mengeluarkan koper tua berwarna coklat. Koper yang dulu menemaniku saat kuliah di luar kota. Koper itu seolah mengerti bahwa hari ini, aku kembali menjadi Laras yang harus berjuang sendiri. Perlahan, aku mulai mengisi koper itu. Bukan dengan terburu-buru, bukan dengan amarah, tapi dengan hati-hati, penuh kesadaran. Setiap pakaian yang kulipat, setiap barang yang kumasukkan, seolah menjadi perpisahan kecil dari kehidupan yang pernah kuanggap rumah. Sambil mengemas, aku membuat daftar kebutuhan. Dokumen pribadi, KTP, buku nikah, kartu bank, benda-benda penting, laptop, sketsa, sertifikat kerja, sedikit pakaian, cukup untuk beberapa minggu ke depan. Aku tak mengambil semuanya, hanya yang perlu. Bukan karena aku meninggalkan kenangan di sini, tapi karena aku ingin pergi dengan ringan, tanpa membawa beban masa lalu. Aku tahu, proses resmi, perceraian, administrasi, dan lain-lain akan membutuhkan waktu. Tapi untuk hari ini, aku hanya ingin mengamankan diriku dulu. Siangnya, Reza pulang lebih awal. Ia melihat koper itu, terbuka setengah penuh di sudut kamar tamu. Ia diam, menatapku dengan mata penuh pertanyaan dan ketakutan. Aku menoleh sebentar, lalu kembali melipat bajuku. Aku mau ke rumah ibu untuk sementara, kataku tanpa menoleh. Suara Reza pecah, nyaris seperti bisikan. Kamu serius mau ninggalin aku? Aku berhenti melipat, menarik napas panjang. Aku menatapnya, dengan seluruh keberanian yang kukumpulkan selama ini. Bukan karena aku benci kamu, Reza. Jawabku pelan. Bukan karena aku ingin membuatmu menderita. Aku memejamkan mata sejenak, menahan emosi. Aku pergi, karena aku butuh menyelamatkan diriku sendiri. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya berguncang perlahan, menahan tangis. Aku berpaling, karena kalau tidak, aku tahu, air mataku juga akan jatuh. Tapi aku tidak boleh ragu. Tidak sekarang. Malam itu, aku tidur sambil memeluk koperku. Bukan karena takut, tapi karena koper itu kini menjadi simbol harapan baru. Besok pagi, aku akan pergi, meninggalkan rumah ini, meninggalkan kenangan pahit, dan untuk pertama kalinya, menyambut hidup baru, dengan tangan terbuka. Aku, Laras, siap memulai lagi, dari awal, dari diriku sendiri. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul ketika aku membuka pintu rumah. Koper coklatku berdiri setia di sampingku. Di tangan kiriku, ada tas kecil berisi dokumen penting. Reza berdiri beberapa langkah di belakangku. Wajahnya sayu, matanya merah,
Tapi aku tidak membiarkan perasaanku goyah. Hari ini, bukan tentang dia. Hari ini, tentang aku. Tentang keberanianku untuk mengatakan cukup. Untuk memilih pergi, sebelum rasa cintaku mati sepenuhnya. Aku menarik napas panjang, menatap sekali lagi rumah itu. Rumah kecil yang dulu penuh tawa, penuh harapan, penuh janji manis. Kini hanya tinggal dinding kosong yang menyimpan gema dari kenangan yang telah patah. Reza melangkah mendekat. Suaranya parau. "Laras, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah hancurin semuanya. Tapi aku akan tetap tunggu kamu. Kalau kamu mau pulang kapan saja, rumah ini tetap terbuka." Aku menoleh pelan. Bibirku tersenyum tipis. Tapi mataku penuh ketegasan. "Terima kasih, Reza," kataku. "Kalau memang masih ada jalan, biarlah waktu yang membuktikan." Aku tidak berjanji apapun. Karena aku tahu, hatiku juga butuh disembuhkan. Dan mungkin, sembuh berarti membangun hidupku sendiri. Tanpa dia, aku menarik koperku, berjalan menuju pinggir jalan. Taksi online yang kupesan sudah menunggu. Sopirnya, seorang bapak tua berwajah ramah, membantuku memasukkan koper ke bagasi. Sebelum masuk ke mobil, aku sempat menoleh sekali lagi. Reza masih berdiri di depan rumah. Tubuhnya seolah lebih kecil dari yang ku kenal. Seperti seseorang yang baru sadar, kehilangan tak bisa dicegah hanya dengan penyesalan. Aku masuk ke mobil, menutup pintu. Saat mobil mulai melaju, aku menatap jalanan yang terbentang di depanku. Disinilah semuanya dimulai, bukan dari rumah itu, bukan dari status istri, tapi dari Laras, yang memilih dirinya sendiri, yang memilih untuk percaya bahwa luka bisa sembuh, bahwa hidup bisa mulai lagi, bahwa cinta yang paling murni adalah cinta kepada diri sendiri. Perjalanan ke rumah ibu terasa panjang, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Setiap meter yang kulewati, seolah menjauhkan aku dari masa lalu yang penuh luka, dan mendekatkanku pada masa depan yang belum kutulis. Aku, Laras, siap untuk menulis bab baru dalam hidupku, dengan tangan sendiri, dengan hati sendiri, dan aku tahu, kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun lagi yang merobeknya. Taksi itu berhenti di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah orang tuaku, rumah masa kecilku, rumah yang dulu terasa sempit, tapi hari ini terasa lebih luas dari dunia yang baru saja kutinggalkan. Aku turun dari mobil, menarik koper kecilku sambil menahan getar di dada. Pintu rumah terbuka. Ibu berdiri di ambang pintu, senyumnya lembut, matanya berkaca-kaca. Aku berjalan cepat, tanpa berkata apa-apa. Aku langsung tenggelam dalam pelukannya. Menenangkan. Seperti pelukan seorang ibu selalu seharusnya. Aku menangis di bahunya. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya, setelah semua yang kutahan, aku bisa merasa aman. Ibu membawaku masuk ke dalam rumah. Ayah menatapku dari ruang tamu. Senyumnya penuh dukungan. Tidak ada banyak pertanyaan. Tidak ada desakan. Hanya keheningan yang penuh pengertian. Mereka memberiku waktu. Memberiku ruang untuk bernafas lagi. Aku menaruh koper di kamar lamaku. Kamar dengan poster-poster masa remaja yang masih menempel di dinding. Kamar yang menjadi saksi bisu mimpiku sebelum dunia mengubah banyak hal. Aku duduk di ranjang, mengelus sprei bermotif bunga yang dulu kupilih sendiri. Rasanya seperti menemukan kembali bagian dari diriku yang sempat hilang. Bagian yang polos, bagian yang penuh harapan. Malam itu, kami makan malam bersama. Ibu memasak masakan favoritku, sayur asem dan ikan goreng. Sederhana, tapi setiap suapannya seperti mengisi ruang kosong di hatiku yang lama terbengkalai. Setelah makan, ayah menepuk bahuku. "Apapun yang kamu butuhkan, Nak," katanya lembut. "Kami di sini." Aku tersenyum kecil. Mataku berkaca-kaca lagi. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Karena rasa syukur. Di dunia yang kadang begitu kejam,
memiliki tempat untuk pulang, adalah anugerah yang tak ternilai. Malam itu, aku duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang yang berkelip malu-malu di langit. Aku berbicara dalam hati. Laras, kamu sudah melangkah sejauh ini. Kamu sudah bertahan. Sekarang saatnya kamu hidup. Benar-benar hidup. Di kursi tua itu, di bawah langit malam, aku merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar pulang. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Udara desa ini masih segar, sejuk, dan tenang, berbeda jauh dari atmosfer berat yang kurasakan di rumah lamaku. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar, menatap diriku sendiri. Mata ini masih sembab, tapi ada kilau baru di sana. Kilau harapan. Aku merapikan hijab hijauku, hijab yang selama ini menjadi simbol kekuatanku, lalu tersenyum kecil. Hari ini, aku memutuskan untuk mulai lagi. Pelan-pelan. Satu langkah kecil setiap hari. Setelah sarapan bersama ibu dan ayah, aku duduk di ruang tamu, membuka laptop, menyiapkan CV, memperbarui portofolio desainku, menulis surat lamaran. Aku tahu, aku butuh aktivitas baru. Aku butuh ruang untuk berkembang, untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih bisa berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Setelah beberapa jam mengetik, aku mengirimkan beberapa lamaran pekerjaan freelance ke beberapa perusahaan desain interior dan kafe-kafe kecil di sekitar kota. Tidak berharap muluk-muluk. Aku hanya ingin mencoba. Melangkah lagi. Sore itu, aku berjalan ke kebun kecil di belakang rumah. Di antara bunga-bunga sederhana dan aroma tanah basah, aku menemukan ketenangan. Aku duduk di tanah, menyentuh rumput, membiarkan bumi menyerap semua luka dan rasa takutku. Di sudut kebun, aku melihat ayah sedang memperbaiki pagar kecil yang reot. Tanpa pikir panjang, aku mendekat. "Boleh aku bantu, ya?" tanyaku. Ayah tersenyum kecil. "Boleh, dong." Tangan tambahan selalu lebih cepat kerja. Aku tertawa kecil. Tawa yang jujur, yang lama sekali tidak kudengar dari diriku sendiri. Kami bekerja sama memperbaiki pagar itu. Sesekali bercanda, sesekali diam dalam kenyamanan. Di sela-sela pekerjaan, ayah berkata, "Laras, hidup memang kadang membuat kita jatuh. Tapi jatuh bukan berarti kalah. Kalah itu kalau kita berhenti bangkit." Aku menoleh, menatapnya. Kata-katanya masuk ke dalam hatiku seperti cahaya kecil menembus kegelapan. Aku mengangguk pelan. "Aku mau bangkit, Yah," kataku. "Bukan cuma mau," ayah membalas, menepuk pundakku. "Tapi kamu memang sedang bangkit." Malam itu, aku duduk di kamarku, membuka buku kecilku lagi. Di halaman baru, aku menulis, "Aku bukan korban. Aku penyintas. Aku bukan wanita yang ditinggalkan. Aku wanita yang memilih dirinya sendiri." Setiap kata yang kutulis, setiap huruf yang terbentuk, adalah janji pada diriku sendiri, bahwa aku, Laras, akan membangun hidup baru. Dengan cinta, dengan kekuatan, dengan harapan, langkah demi langkah. Beberapa hari setelah mengirimkan lamaran, aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru di rumah ibu dan ayah. Pagi mengerjakan sketsa, siang membantu di kebun, sore menikmati teh hangat di teras sambil memikirkan langkah-langkah kecil berikutnya. Aku belum menerima kabar apa-apa, tapi aku belajar sabar. Aku tahu, semua yang baik butuh waktu untuk datang. Sampai suatu pagi, ponselku bergetar. Aku melihat layar, sebuah email baru. Dengan hati-hati, aku membuka pesan itu. Sebuah kafe kecil di pusat kota, bernama Savannah Cafe, mengundangku untuk wawancara. Mereka sedang mencari orang yang bisa membantu mendesain ulang interior kafe mereka agar terasa lebih nyaman dan sederhana. Aku membaca email itu berkali-kali. Tak percaya. Meskipun ini proyek kecil, bagi aku yang baru saja belajar berdiri lagi, ini terasa seperti pintu besar yang terbuka. Aku tersenyum, merasakan semangat baru mengalir di dalam dada. Hari itu,
Aku mempersiapkan diriku dengan sungguh-sungguh. Aku memilih pakaian sederhana, hijab hijaunya kupakai rapi, dan membawa portofolio kecilku. Ibu memandangku bangga dari ruang tamu. "Semangat, Laras," katanya sambil tersenyum. "Kamu sudah melangkah jauh. Apapun hasilnya, ibu bangga." Aku memeluk ibu erat, pelukan yang memberiku kekuatan. Aku juga bangga sama Laras, tambah ayah dari belakang koran yang sedang ia baca. Aku tersenyum, merasakan betapa berartinya memiliki keluarga yang mendukungku tanpa syarat. Perjalanan ke kota membuatku sedikit gugup, tapi aku berusaha mengingat semua yang sudah kulalui. Jika aku bisa melewati rasa sakit itu, aku pasti bisa melewati ini. Aku tiba di Savannah Cafe. Kafe itu mungil, dengan jendela besar dan aroma kopi yang menggoda dari kejauhan. Seorang wanita muda bernama Citra, pemilik kafe, menyambutku ramah. Kami berbincang di salah satu sudut kafe, ditemani 2 cangkir kopi susu hangat. Citra menjelaskan konsep yang ia inginkan. Suasana cozy, sedikit unsur alam, tempat di mana orang bisa merasa di rumah sendiri. Aku mengeluarkan sketsa yang pernah kubuat untuk mimpi kafe kecilku sendiri. Saat Citra melihatnya, matanya berbinar. "Ini persis yang aku bayangkan," serunya bersemangat. Aku tersenyum. Rasa percaya diriku mulai tumbuh. Setelah berbincang hampir 1 jam, Citra berkata, "Laras, aku suka banget caramu berpikir. Kalau kamu mau, kita mulai proyek ini minggu depan." Aku hampir tidak percaya. Aku mengangguk, nyaris menahan air mata. "Terima kasih, Citra," jawabku pelan. Dan saat keluar dari kafe itu, di bawah langit biru yang cerah, aku tahu, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang membangun kembali mimpi-mimpiku, satu persatu. Aku berjalan pulang dengan langkah ringan. Di dalam hatiku, aku berbisik, ini baru permulaan. Laras, langkah kecil, tapi penuh makna. Dan aku tahu, aku sudah berada di jalan yang tepat. Minggu berikutnya, aku kembali ke Savannah Cafe. Kali ini bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai desainer yang dipercaya untuk mengubah wajah kecil kafe itu. Aku membawa sketsa yang sudah diperbaiki, lengkap dengan rencana warna, tata letak furnitur, dan detail kecil lain yang kususun dengan penuh cinta. Saat aku menghamparkan rencana itu di meja, Citra terlihat antusias. "Ini lebih dari yang aku bayangkan, Laras," katanya sambil tersenyum lebar. Aku tersenyum malu-malu. Di dalam hatiku, ada rasa bangga kecil yang tumbuh. Kami mulai bekerja hari itu juga. Aku membantu memilih cat tembok, memadukan tanaman indoor, menata ulang meja dan kursi. Savannah Cafe perlahan berubah, dari sekadar kafe kecil menjadi tempat yang terasa hangat dan hidup. Para pekerja di sana pun mulai akrab denganku. Ada Aldi, barista muda yang hobi bercanda. Ada Naya, kasir ramah yang selalu menyemangati. Suasana kerja yang ringan membuatku merasa seolah dunia memberiku kesempatan baru untuk merasa hidup lagi. Di sela-sela kesibukan mengecat dan menata ruangan, kadang aku berhenti sejenak, melihat sekeliling, melihat bagaimana orang-orang menikmati hasil kerja tanganku. Dan di momen-momen kecil itu, aku tersenyum, karena aku tahu, sedikit demi sedikit, aku mulai menemukan kembali jati diriku. Aku bukan lagi wanita yang menangisi pengkhianatan. Aku adalah Laras, yang sedang membangun masa depannya sendiri. 1 kuas cat, 1 kursi, 1 pot bunga pada satu waktu. Suatu sore, saat aku sedang menempelkan papan kayu kecil bertuliskan, "Home is where your heart is," di dinding kafe, Citra menghampiriku. Dia menyerahkan sebuah amplop kecil. "Apa ini?" tanyaku heran. "Ini pembayaran pertama kamu," jawab Citra sambil tertawa. "Anggap aja hadiah kecil karena udah bikin kafe ini jadi lebih hidup." Aku membuka amplop itu. Isinya tak banyak, tapi cukup untuk membuat mataku berkaca-kaca. Bukan soal nominal, tapi soal pengakuan, tentang kepercayaan, tentang seseorang yang pernah hancur, kini mulai dihargai kembali.
Malam itu, aku pulang ke rumah dengan hati penuh syukur. Aku menyerahkan sebagian dari honor itu ke ibu. Untuk belanja mingguan, kataku. Ibu menatapku. Matanya berkaca-kaca. Bunda bangga sama kamu, nak, bisiknya. Aku tersenyum, menahan haru. Dalam hatiku, aku tahu, ini baru awal. Tapi awal yang kubangun dengan air mata, keberanian, dan cinta untuk diri sendiri. Dan aku tidak sabar untuk melihat kemana langkah kecil ini akan membawaku. Hari-hariku mulai berjalan lebih teratur. Pagi membantu di rumah. Siang bekerja di Savannah Cafe. Sore mengisi waktu dengan memperbaiki portofolio onlineku. Perlahan-lahan, rasa percaya diriku tumbuh kembali. Aku bahkan mulai berani bermimpi untuk membuka bisnis kecilku sendiri suatu hari nanti. Aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Hingga suatu sore, di saat aku baru selesai mengatur meja-meja di Savannah Cafe, panggilan tak terduga masuk ke ponselku. Nama itu muncul di layar. Reza. Hatiku mencelos sesaat. Aku menatap layar itu lama. Tangan gemetar. Aku ragu untuk mengangkat. Bagian dari diriku sudah move on. Tapi bagian kecil lain masih ingat luka itu. Akhirnya, aku menekan tombol hijau. Mengangkat telepon dengan napas berat. Halo? Suaraku terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Dari seberang, suara Reza terdengar pelan, ragu-ragu. Laras, apa kabar? Aku diam. Sejenak terlalu lama. Lalu menjawab pelan. Aku baik. Ada jeda hening di antara kami. Jarak yang tak bisa dijembatani oleh kata-kata biasa. Aku cuma mau bilang, lanjut Reza. Aku rindu kamu. Aku kangen rumah kita. Aku berubah. Ra. Aku menutup mata, mendengarkan dengan hati yang tenang. Dulu, mungkin aku akan menangis mendengar kata-kata itu. Dulu, mungkin aku akan runtuh dan kembali. Tapi hari ini, aku berbeda. Aku membuka mata, menatap langit senja yang mulai berwarna jingga dari jendela kafe. Reza, kataku lembut. Aku senang kalau kamu benar-benar berubah. Aku mendengar napas lega di seberang. Tapi aku melanjutkan, suara tetap tenang. Tapi perubahanmu bukan alasan bagiku untuk kembali ke luka lama. Sejenak, tak ada suara, hanya kesunyian yang berat. Aku sudah menemukan jalanku, lanjutku. Bukan jalan yang dipenuhi dendam, tapi jalan untuk mencintai diriku sendiri. Reza menghela napas panjang. Nada suaranya patah. Aku ngerti, Ra, aku ngerti. Katanya pelan. Aku tersenyum kecil, meski dia tak bisa melihat. Semoga kamu bahagia, Reza. Tapi kebahagiaanku tidak lagi bersamamu. Aku menutup telepon perlahan. Bukan dengan marah, bukan dengan benci, tapi dengan rasa damai. Aku berdiri di dekat jendela kafe, menatap langit yang perlahan berganti malam. Hari ini, aku memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menarikku kembali. Hari ini, aku, Laras, mengambil satu langkah lagi, menuju masa depan yang kuciptakan sendiri. Masa depan yang tidak bergantung pada siapapun, selain pada kekuatan dan cinta yang kutemukan di dalam diriku sendiri. Setelah percakapan dengan Reza sore itu, hatiku terasa lebih ringan. Seolah beban yang bertahun-tahun melekat, akhirnya kurlakan pergi. Aku tahu, aku tidak bisa terus berjalan tanpa arah. Aku butuh rencana baru. Bukan sekadar bertahan hidup, tapi benar-benar menjalani hidup. Malam itu, aku duduk di meja kerja kecil di kamarku. Ku gambar sebuah garis besar, peta impianku. Bukan mimpi orang lain. Bukan mimpi yang dipaksakan atas nama cinta. Ini mimpiku. Milikku sepenuhnya. Aku menulis di atas selembar kertas. Mimpiku, membuka kafe kecil sendiri. Sebuah tempat sederhana, penuh aroma kopi, tanaman hijau, dan tawa ringan. Sebuah tempat di mana orang-orang bisa merasa diterima. Seperti aku ingin merasa diterima dulu. Esok paginya,
Aku bercerita pada ibu dan ayah tentang rencanaku. Ibu tersenyum lembut. Wajahnya bercahaya. "Kamu yakin mau mulai?" tanya ayah. Nada suaranya serius tapi penuh perhatian. Aku mengangguk mantap. "Belum besar, Yah. Tapi aku mau mulai kecil-kecilan dulu. Dari yang aku bisa." Ayah menghela napas panjang. Kemudian tersenyum. "Itu langkah yang berani. Nak, kalau butuh bantuan, jangan sungkan bilang." Air mataku hampir jatuh karena haru. Dukungan mereka terasa seperti sayap yang menguatkanku. Hari-hari berikutnya, aku mulai sibuk. Aku mencari-cari kios kecil yang bisa kusewa dengan harga terjangkau. Aku menghitung tabungan yang kupunya, hasil kerja keras di Savana Cafe dan simpanan lamaku. Aku membuat daftar perlengkapan sederhana. Mesin kopi kecil, meja dan kursi bekas yang bisa diperbaiki, beberapa tanaman hias. Aku bahkan mulai merancang nama untuk kafenya. Setelah beberapa malam berpikir, akhirnya aku menulis nama itu besar-besar di atas kertas. Rumah Hati. Karena aku ingin kafe itu menjadi rumah bagi hati-hati yang lelah. Tempat berlindung sederhana, seperti yang dulu sangat kubutuhkan. Malam itu, aku menutup laptopku dengan senyum kecil. Aku tahu, jalannya tidak akan mudah. Akan ada tantangan, kelelahan, bahkan mungkin kegagalan. Tapi aku juga tahu satu hal penting. Aku lebih kuat dari yang kukira. Aku, Laras, bukan lagi wanita yang bergantung pada cinta orang lain. Aku adalah wanita yang menenun mimpinya sendiri. Dengan cinta dan keberanian. Satu benang, satu langkah, satu harapan. Menuju masa depan yang kubangun sendiri. Beberapa hari terakhir, aku sibuk berkeliling kota. Menelusuri jalanan kecil, lorong-lorong sempit, bahkan pinggiran pasar. Mencari tempat kecil yang bisa kusulap menjadi rumah hati. Aku tidak mencari gedung besar. Aku tidak mencari tempat mewah. Aku mencari sudut kecil yang penuh kemungkinan. Tempat yang bisa tumbuh bersamaku. Suatu sore, setelah hampir menyerah, aku menemukan sebuah bangunan tua di sudut jalan kecil. Dindingnya sedikit terkelupas. Pintu kayunya usang. Tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat hatiku bergetar pelan. Aku mendekat, mengintip lewat jendela berdebu. Di dalam, ada ruangan kosong, langit-langit tinggi, dan cahaya sore yang masuk dengan lembut lewat sela-sela jendela. Aku bisa membayangkan. Meja kayu sederhana. Rak kecil berisi buku-buku usang. Aroma kopi yang menyambut setiap tamu. Tempat ini mungkin bisa jadi awal segalanya. Aku menghubungi nomor yang tertempel di dinding luar bangunan. Pemiliknya, seorang bapak tua ramah, setuju untuk bertemu keesokan harinya. Keesokan paginya, aku datang dengan ibu dan ayah. Kami mengelilingi bangunan itu. Aku menjelaskan rencanaku kepada si pemilik, tentang kafe kecil, tentang mimpi sederhana. Bapak itu mendengarkan dengan saksama, lalu tersenyum. "Kalau untuk mimpi seindah itu, saya kasih harga sewa yang ringan saja," katanya sambil menepuk bahuku. Aku hampir tak bisa menahan senyum. Seolah semesta mendukung langkah kecilku. Malamnya, aku menghitung ulang tabunganku. Dengan sedikit bantuan dari ibu dan ayah, aku cukup untuk membayar sewa tahun pertama. Sisanya, aku harus pelan-pelan membangun. Dengan kerja keras, dengan cinta. Aku menatap kontrak sederhana di atas meja. Tanganku sedikit gemetar saat memegang pulpen. Tapi sebelum kutandatangani, aku memejamkan mata. Berdoa dalam hati. "Tuhan, bimbing aku. Biar langkah kecil ini menjadi jalan baru yang penuh berkah." Aku membuka mata, lalu membubuhkan tanda tangan di sana. Tinta hitam di atas kertas putih. Sederhana, tapi bagiku, itu adalah perjanjian suci antara diriku dan mimpiku. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku kecilku. Hari ini, aku memilih percaya pada diriku sendiri. Dan saat memejamkan mata, aku tahu, aku tidak lagi berjalan di atas reruntuhan.
Aku sedang membangun dunia baruku. Batu demi batu. Mimpi demi mimpi. Dengan hati yang perlahan-lahan mulai utuh kembali. Pagi itu, aku berdiri di depan bangunan kecilku yang baru, memegang seember cat dan kuas besar. Savannah Cafe dulu memberiku pengalaman kecil dalam mendekorasi. Tapi sekarang, ini milikku sendiri. Rumah hati. Bukan lagi sekadar tempat untuk bekerja, tapi rumah bagi harapan-harapanku yang dulu hampir patah. Aku tidak menyewa banyak tukang. Hanya satu tukang tua bernama Pak Amin, yang ku kenal dari ibu. Sisanya, aku kerjakan sendiri, mengecat, membersihkan, menata. Hari-hariku dipenuhi debu, keringat, dan rasa lelah yang luar biasa. Tapi anehnya, aku tidak mengeluh. Setiap tetesan keringat terasa bermakna. Setiap tangan yang belepotan cat terasa seperti medali kecil yang kuterima sendiri. Di sela mengecat dinding, aku mendengarkan musik pelan dari ponselku. Lagu-lagu lama yang dulu menemaniku bermimpi saat remaja. Kadang aku tertawa sendiri. Kadang aku menangis diam-diam. Semua emosi itu bercampur, membangun pondasi baru di dalam hatiku. Suatu siang, saat aku sedang mengecat bagian luar, Rian, teman lamaku yang pernah kutemui di taman, lewat dengan kameranya. Ia menghentikan langkah, terkejut melihatku. "Laras, ini kafe kamu?" tanyanya antusias. Aku tertawa kecil, mengangguk, masih berantakan. "Tapi ini milikku," jawabku bangga. Rian menawarkan bantuan tanpa ragu. Dalam beberapa hari, ia membantu memotret proses renovasi, memberi ide untuk sudut-sudut unik, bahkan kadang membantu mengecat. Tidak ada janji-janji kosong, tidak ada romansa palsu, hanya dukungan tulus, persahabatan murni. Dan aku belajar untuk percaya lagi, bukan kepada orang lain, tapi kepada kebaikan kecil yang dunia masih mau berikan. Beberapa minggu berlalu. Sedikit demi sedikit, rumah hati mulai menunjukkan wujudnya. Dindingnya bersih dengan warna krem lembut. Tanaman hias memenuhi sudut-sudut ruangan. Lampu-lampu kecil menggantung seperti bintang yang berbisik di malam hari. Aku berdiri di tengah ruangan, memandang sekeliling. Dalam keheningan itu, aku tersenyum. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena semua ini adalah hasil dari keberanian kecil yang dulu hampir padam. Aku, Laras, sedang membangun kehidupanku sendiri, bukan berdasarkan janji orang lain, tapi berdasarkan janji yang kubuat kepada diriku sendiri. Hari itu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan pintu rumah hati, memegang kunci kecil di tangan. Tanganku bergetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang meluap-luap di dalam dada. Hari ini, kafe kecil ini resmi dibuka. Bukan acara besar. Tak ada balon, tak ada pita. Hanya aku, keluarga kecilku, beberapa teman, dan niat yang tulus untuk memulai sesuatu dari nol. Ibu dan ayah datang lebih dulu. Ibu membawa seikat bunga matahari, meletakkannya di meja paling dekat dengan jendela. "Supaya rumah hati ini selalu penuh cahaya," katanya sambil tersenyum. Ayah menepuk pundakku. "Bangga, Nak, sangat bangga." Nadia, sahabatku, datang membawa kue buatan sendiri. Senyumnya lebar, matanya berkaca-kaca. "Kamu keren, Ra," katanya singkat, tapi penuh arti. Rian juga muncul dengan kameranya, mengabadikan setiap sudut, setiap tawa, setiap momen kecil yang berharga. Savannah Cafe mengirimkan papan bunga kecil bertuliskan, "Selamat untuk rumah hati." Tetap hangat dan sederhana, seperti pemiliknya. Aku hampir menangis saat membacanya. Semua orang yang percaya padaku, semua orang yang tidak menyerah saat aku sendiri hampir menyerah. Mereka hadir di sini, memberikan semangat yang tak terlihat, tapi terasa begitu nyata di dalam dada. Saat jam menunjukkan pukul 10 pagi, aku berdiri di depan pintu. Tangan di atas pegangan pintu kayu yang baru kupasang seminggu lalu. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku berbisik,
Hari ini, aku memilih untuk hidup. Lalu perlahan, aku memutar kunci, membuka pintu lebar-lebar. Sinar matahari pagi masuk membanjiri ruangan. Rumah hati, resmi terbuka. Bukan hanya untuk pelanggan, tapi untuk harapan baru, untuk cinta baru, untuk semua kemungkinan indah yang menunggu di depan sana. Saat pelanggan pertama, seorang ibu muda dengan anak kecil, masuk dan tersenyum, aku tahu, semua luka, semua air mata, semua perjuangan, tidak sia-sia. Aku, Laras, bukan hanya bertahan. Aku bangkit, aku tumbuh, aku hidup. Dan hari ini, aku membuka pintu bukan hanya untuk dunia, tapi untuk diriku sendiri. Selamat datang, Laras. Selamat datang, dunia. Beberapa minggu berlalu sejak rumah hati dibuka. Kafe kecil itu perlahan mulai dikenal. Bukan tempat mewah, bukan tempat viral, tapi tempat yang selalu penuh dengan tawa kecil, percakapan hangat, dan aroma kopi yang menenangkan. Setiap hari, aku menyambut pelanggan yang datang dengan hati terbuka, mendengar cerita-cerita mereka, menyediakan secangkir kopi hangat, dan tempat untuk bernafas sejenak dari kerasnya dunia. Dan tanpa kusadari, aku pun menyembuhkan diriku sendiri, sedikit demi sedikit. Suatu sore, aku duduk di sudut kafe, memandang sekeliling. Ada seorang ibu yang membaca buku di pojok, sepasang mahasiswa yang sibuk mengerjakan tugas, dan seorang anak kecil yang tertawa riang sambil menggambar. Aku tersenyum. Dulu, aku pikir kebahagiaan datang dari orang lain, dari cinta yang diberikan orang lain, dari validasi bahwa aku cukup. Tapi sekarang, aku tahu, kebahagiaan datang dari dalam, dari memilih untuk bertahan, dari berani bangkit, dari membangun sesuatu untuk diri sendiri. Aku, Laras, bukan lagi perempuan yang dihancurkan pengkhianatan. Aku adalah perempuan yang membangun rumah dari reruntuhan hatinya, dan mengisinya dengan cinta yang datang pertama-tama untuk dirinya sendiri. Malam itu, setelah pelanggan terakhir pulang dan lampu-lampu kecil mulai dipadamkan, aku duduk di bangku kayu di depan pintu, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku berbicara dalam hati. Terima kasih, Laras, karena kamu tidak menyerah, karena kamu memilih hidup, karena kamu berani mencintai diri sendiri saat dunia hampir membuatmu lupa siapa kamu. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang dulu hanya bisa kupikirkan, kini nyata di dalam dada. Dan malam itu, di bawah langit yang hening, aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari kehidupan yang kupilih sendiri. Awal dari cinta yang kutumbuhkan dari dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa lengkap. Aku, Laras, siap menjalani hidup ini dengan kepala tegak, hati penuh, dan tangan terbuka.